Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza, NPM 1806963201114, jurusan Administrasi Negara, asal kampus Stio Margono. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mid semester saya dengan mata kuliah evaluasi kebijakan publik dan dengan dosen saya, Bapak yang terhormat Bapak Asnawi Naros, SSMSI. Pertama yaitu tentang karakteristik kebijakan publik, kemudian fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dan yang terakhir dualitas nilai. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan apa itu evaluasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyangkut penilaian kebijakan, mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan. Proses evaluasi dapat dipandang sebagai akhir proses kebijakan, tetapi dapat juga diartikan tidak. Artinya, setelah tahap evaluasi kebijakan, masih ada tahap lain, yakni tahap terminasi atau perubahan kebijakan. Evaluasi merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan, sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langkah-langkah strategis ke depan menjadi lebih baik. Karakteristik kebijakan publik. Nah, berdasarkan pengertian kebijakan publik yang sudah dipaparkan, dapat diambil kesimpulannya dari beberapa karakteristik atau ciri-ciri tentang kebijakan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Bridgman dan Jill Davis tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengandung tujuan yang dirancang untuk dicapai. Yang kedua, melibatkan keputusan berikut akibat-akibatnya. 3, tersusun menurut aturan tertentu. 4, pada hakikatnya adalah politis. Dan yang kelima, bersifat dinamis. Nah, saya akan menjelaskan dari 5 karakteristik tersebut. Nah, jadi yang pertama tadi yaitu mengandung tujuan yang dirancang untuk dicapai. Maksudnya di sini adalah yaitu tujuan dibuatnya kebijakan publik secara umum adalah mencapai sasaran yang terkait dan kepentingan pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Artinya di sini tujuan yang akan dibuat untuk kebijakan publik itu tujuannya untuk mencapai sasaran yang terkait dengan kepentingan pembuat kebijakan masyarakat luas. Jadi di sini tujuan yang dibuat ini untuk kepentingan pembuat kebijakan. Siapa pembuat kebijakan tersebut? Misalnya para pemerintah eksekutif, juga para lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif, dan juga masyarakat luas. Tentunya masyarakat Indonesia ya, karena kita berada di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu melibatkan keputusan berikut akibat-akibatnya. Maksudnya di sini apa? Kebijakan publik lazim dibuat berdasarkan keputusan-keputusan yang diambil dari pihak-pihak terkait. Nah, jadi maksudnya di sini kebijakan publik ini itu dibuat berdasarkan keputusan yang diambil dari pihak-pihak terkait. Nah, jadi keputusan ini diambil dari pihak, misalnya pihak yang terkait. Misalnya masalah pembagian beras raskin misalnya. Berarti keputusan ini diambil dari pihak
yang menyelenggarakan beras soskin tadi atau bantuan bansos. Berarti lembaga yang terkait berarti lembaga dinsos, dinas sosial. Nah, kemudian tersusun menurut aturan tertentu. Maksudnya di sini kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Kebijakan publik tentu tidak dibuat secara acak tanpa pertimbangan dan perhitungan. Nah, jadi maksudnya tersusun menurut aturan tertentu. Berarti kebijakan ini tidak dibuat secara acak, tapi tanpa perhitungan dan pertimbangan. Yang keempat, pada hakikatnya adalah politis dan bersifat dinamis. Maksudnya apa? Maksudnya, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah eksekutif atau lembaga perwakilan rakyat legislatif atau melalui persetujuan keduanya memiliki sifat politis. Nah, tentunya melibatkan lembaga-lembaga pihak politis atau pihak yang terkait seperti eksekutif dan legislatif. Biasanya yang membuat kebijakan antara pemerintah dan DPR. Yang kelima, bersifat dinamis. Maksudnya apa? Semua kebijakan publik memiliki sifat dinamis. Artinya, kebijakan publik dibuat dan diberlakukan dengan mengikuti dinamika atau perkembangan masyarakat. Nah, jadi kebijakan ini dibuat sesuai dengan keadaan saat ini, perkembangan saat ini. Yang pertama tadi fokus nilai, yang kedua interdependensi, yang ketiga orientasi masa kini dan masa lampau, yang keempat dualitas nilai. Nah, jadi 4 materi ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang fokus nilai. Apa itu fokus nilai? Fokus nilai itu berbeda dengan pemantauan. Nah, maksudnya dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Nah, kemudian interdependensi fakta nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja tertinggi atau terendah. Diperlukan tidak hanya hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Yang akan kita bahas yaitu orientasi masa kini dan masa lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi dilakukan. Dan yang keempat ini yang akan kita bahas juga yaitu dualitas nilai. Nilai mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan publik. Adapun tujuan dan fungsi dari kebijakan publik yaitu untuk mengatur kehidupan bersama, dalam arti untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati, sehingga jelas bahwa kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi. Yang pertama tadi tentang orientasi masa kini dan masa lampau. Nah, maksudnya di sini masa kini itu yaitu masa yang diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif, yang konkret, yang diimplementasikan dengan sumber daya manusia yang mendukung. Nah, jadi di sini sumber daya manusia ini sangat diperlukan untuk mendukung evaluasi kebijakan publik ini. Itu sangat perlu ya, sumber daya manusia. Nah, sementara masa lampau adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini untuk menjadi lebih baik. Menjadi proses penyatuan tujuan yang diharapkan. Masa kini
Diperlukan tujuan serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang. Nah, artinya dua masa ini tidak dapat dipisahkan, baik masa ini maupun masa lampau. Karena masa kini itu sebagai target. Tentunya tadi didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret dan sumber daya manusia yang mendukung. Nah, masa lampau ini juga tidak dapat dipisahkan. Kita harus mengintrospeksi apa-apa saja yang telah dilakukan di masa lampau. Kita dapat mengambil pelajaran, pengalaman yang ada di masa lampau untuk menjalankan proses di masa kini, proses evaluasi kebijakan publik. Nah, jadi ini menjadi proses sehingga masa kini dan masa lampau itu menyatu untuk tujuan yang kita harapkan dan yang kita butuhkan terhadap kebijakan kita yang akan datang, yang akan kita buat untuk di masa yang akan datang. Dan masa kini tadi saya lupa menjelaskan, itu disertai oleh kompetensi dan daya saing yang tinggi. Nah, tentunya setiap kompetensi ya pasti ada namanya bersaing. Nah, jadi masa kini kita memang perlu menyiapkan sumber daya manusia tadi, kemudian untuk daya saing tadi kita berarti harus meningkatkan untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, yang kedua yaitu dualitas nilai. Nah, maksudnya dualitas nilai ini yaitu setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Nah, berarti di sini maksud dualitas nilai ini dia tidak mempunyai satu tujuan, akan tetapi mempunyai dua tujuan. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan, juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Nah, saya kasih contoh misalnya masalah kesehatan. Kesehatan itu dapat dianggapkan sebagai dua tujuan tadi, yang itu yaitu sebagai intrinsik, yaitu diperlukan bagi dirinya, dan yang kedua ekstrinsik, maksudnya artinya diperlukan karena hal-hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain. Nah, jadi di sini dualitas nilai itu maksudnya tidak mempunyai satu tujuan ya. Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu tujuan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran. Nah, sudah sangat jelas kesimpulannya, orientasi masa kini dan masa lampau. Masa kini itu diperlukan sebagai target saat ini, kemudian masa lampau itu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sebagai pelajaran introspeksi kita untuk membuat atau mencapai tujuan ke depannya yang kita harapkan untuk yang akan datang menjadi lebih baik. Kemudian dualitas nilai itu mempunyai dua tujuan atau tujuan ganda. Nah, sudah sangat jelas sekali. Kesimpulannya yaitu evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif yang dapat diperoleh dari evaluasi yaitu apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program, maka evaluasi akan berjalan dengan baik apabila kita memperhatikan aspek-aspek yang telah dipaparkan di materi tadi ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya yang saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan karena manusia itu tidak ada yang sempurna dan ilmu saya juga terbatas.
Mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.